بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa itta'allana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidha ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin beserta seluruh jajaran pengurus, seluruh jajaran takmir yang senantiasa berusaha dan mengajak kita semua untuk memakmurkan masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada, khususnya kepada para takmir dan umumnya kepada kita semua. Yang saya hormati para alim, para asatidz, para masyayikh. Yang saya hormati seluruh jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada untayan kata yang terindah yang kita ungkapkan di kesempatan yang penuh berkah ini selain ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat karunia-Nya kita bisa kembali bermuajahah. Wabil khusus kenikmatan yang paling utama adalah nikmat berupa hidayah iman. Yang dengan iman inilah kita punya sinyal sehingga connect terhadap apa yang Allah khitabkan, baik itu perintah maupun itu larangan. Jadi seseorang itu bisa connect sehingga menjadi orang yang sami'na wa ata'na terhadap seruan Allah Subhanahu wa taala karena adanya iman. Kalau diibaratkan sinyal HP, kalau kita punya HP sinyalnya bagus, dimanapun dan kapanpun pasti akan connect. Bisa dipakai telepon, bisa dipakai WA-an dan lain sebagainya. Tapi kalau sinyalnya buruk, mungkin di sini Bapak-bapak suka ada yang hobi naik gunung.
Di gunung itu kadang-kadang sinyalnya lemot, kadang-kadang hanya satu strip. Maka ketika sinyal di HP itu buruk, maka buruk juga koneksinya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ada. Tapi kalau di HP itu sama sekali mati sinyalnya, ya enggak bisa. Maka yang menjadikan sinyal bagi kehidupan kita sehingga menjadi orang yang sami'na, kami mendengar, wa ata'na, lalu mentaati akan perintah Allah, adalah keimanan. Maka oleh karena itu, agar kuat sinyal keimanan kita, maka wajib, kudu, harus bagi kita untuk senantiasa apa? Memperbaiki kualitas iman. Dan alhamdulillah DKM Masjid Al-Muhajirin memfasilitasi para jamaah untuk apa? Untuk memperbaiki sinyal keimanan melalui apa? Melalui ta'lim. Ya. Jadi bisa secara berjamaah untuk memperbaiki sinyal ini, bisa secara infiradi, zikrullah, tilawatul Quran, dan lain sebagainya. Itu akan memperbaiki sinyal keimanan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada hambanya untuk melakukan suatu proyek ibadah sebagai misi hidup, karena hidup ini misinya adalah beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya yang Allah seru adalah orang-orang yang punya sinyal, yaitu sinyal keimanan. Makanya diawali dengan apa? Ya ayyuhal ladzina amanu. Ketika ada datang waktu Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah, itu sinyal. Maka orang yang punya sinyal segera connect. Yang di sawah tinggalkan sawahnya, yang di warung tutup warungnya, yang di kantor ya tinggalkan kantornya. Apalagi yang ngobrol, tinggalkan obrolannya. Yang pasar semuanya ditinggalkan. Kenapa? Karena menjemput proyek yang besar, yang lebih besar yang Allah tawarkan. Sama sore ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panggilan melalui muadzin. Hayya 'alas shalah. Ya. Untuk apa? Untuk melaksanakan sholat berjamaah, khususnya para bapak untuk berjamaah di masjid. Maka masyarakat yang ada di lingkungan Masjid Muhajirin sinyalnya beda-beda, ya kan? Ada yang sinyalnya mantap sebelum azan sudah tiba, wah sinyalnya tuh mantap tuh. Ada yang sinyalnya agak ini kurang dikit, ketika azan berangkat. Ketika kurang lagi setelah adzan baru datang. Kurang lagi terus sampai yaitu terakhir masbuk. Nah, itu. Sama-sama mendengar azan tetapi menyeru. Ketika diseru sinyalnya ada yang baik, ada yang setengah, bahkan ada yang enggak punya sinyal. Si padahal beriman. Karena tidak punya sinyal keimanan, enggak terpanggil. Walaupun badannya sehat, seger buger, waktunya ada. Tapi karena ketiadaan sinyal itu, maka tidak merespon seruan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah. Ya. Berterima kasihlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan sinyal keimanan, maka jaga, rawat, bina. Jangan sampai sinyal ini menjadi sinyal yang lemot.
Makanya orang-orang yang punya keimanan itu diberi katakan tadi oleh imam kita di rakaat kedua. Bagaimana orang yang punya sinyal keimanan? Ya. Mereka punya dekingannya siapa? Allah. Tapi yang tidak punya sinyal keimanan, dekingannya apa? Setan. Makanya sebutin Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Ketika yang mendekingnya Allah Subhanahu wa taala, yang melindunginya Allah Subhanahu wa taala, apa buahnya? Yukhrijunahum minadz-dzulumati ilan nur. Maka akan mengeluarkan orang tersebut dari kegelapan kepada cahaya. Masya Allah. Ya. Dari yang tidak baik kepada kebaikan. Tapi sebaliknya orang-orang yang tidak punya sinyal, mereka hanya sibuk mencari kehidupan dunia dan gemerlapnya yang lain sebagainya, tertipu dengan dunia. Istahwada alaihimus syaitan. Setan itu telah menguasai mereka. Fa'ansahum dzikrullah. Sehingga mereka lupa terhadap mengingat Allah. Ulaika hizbus syaitan. Mereka lah orang-orang kelompok setan. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Ingat, orang-orang yang berada dalam kelompok setan, yang dibuai oleh setan sehingga lupa terhadap kewajiban, terhadap misi hidup. Wa ulaika humul khasirun. Mereka lah orang-orang yang merugi. Makanya walladzina kafaru auliya'uhumut togut. Pemimpinnya togut. Yuhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Kebalikan. Jadi setan, iblis dan para koncoknya mengeluarkan, menggiring umat manusia dari cahaya menuju kegelapan. Ya. Ulaika ashabun nar, terus hum fiha khalidun. Ujungnya di situ, endingnya. Memang enak menjadi sahabat setan di dunia, lezat gurih. Tapi ujungnya, endingnya, ulaika ashabun nar. Mereka akan menjadi penghuni neraka, hum fiha khalidun. Mereka akan kekal abadi di dalamnya. Mari Bapak sekalian, kita senantiasa untuk berdoa kepada Allah. Jangan tenang-tenang, ya. Senantiasa kita harus berdoa kepada Allah, karena Allah lah yang membolak-balikan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati kami, tetapkan hati kami ala dinika, dalam taat kepadamu, wa ala ta'atika, dan taat terhadap perintahmu. Itulah link keselamatan. Semoga kita diberikan keistiqomahan, hidup dalam iman, wafat membawa iman, kemudian kita dikumpulkan dalam bingkai keimanan. Nah, nanti di yaumil qiyamah dikumpulkan dengan orang-orang yang berada dalam link keimanan. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Itu mereka linknya. Ya. Maka kita harus istiqomah. Maka perlu namanya saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Makanya perlu namanya nasihat supaya rohani kita sehat. Kalau jasmani sudah nggak ditanya lagi, kita semua disiplin berolahraganya, ya, baik pola hidupnya. Tapi yang khawatir bagaimana kalau kita tidak memperhatikan kesehatan rohani, maka akan berbahaya. Maka perlu namanya nasihat agar kita sehat semuanya. Selanjutnya salawat dan salam semoga Allah limpah ruahkan kepada qudwah hasanah
Itu baginda kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kesempatan ini saya sebagai badal mengisi kekosongan dari Ustadz ya, yang seyogyanya mengisi waktu ini. Jadi materinya materi saka namanya, loh kalau bahasa Sundanya saka pendakna. Sedapatnya. Tadi diinformasikan sedikit banyak menyinggung tentang akhlak, tentang adab ya, disebutkan adab dan akhlak. Memang itulah indahnya ajaran Islam. Jadi, seseorang yang beragama Islam akan indah dengan apa? Dengan akhlak, dengan budi pekerti. Makanya orang Islam itu, siapa orang Islam menurut Rasulullah? Definisi orang Islam apa tuh? Yang dinamakan orang Islam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah, ini batasan orang Islam. Yang dinamakan muslim, dinamakan Islam, orang Islam itu adalah orang yang mulutnya itu menjadi mulut yang membawa kebaikan, membawa keselamatan. Bagi siapa? Bagi sesama, dimanapun dan kapanpun. Begitu juga, selain mulut apa lagi? Perilakunya. Menjadi perilaku yang membawa keberkahan. Makanya disebut rahmatan lil alamin. Ucapannya jadi rahmat, perbuatannya jadi rahmat. Jadi tidak disebut orang muslim yang baik kalau ucapan dan perbuatannya menjadi bumerang, menjadi malapetaka, menjadi pengacau. Baik dari tingkat keluarga, bumerang dari tingkat tetangga, dan seterusnya. Maka sekali lagi, jadikanlah kita menjadi orang yang muslim yang baik. Jadi tadi al-muslimuna man al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang yang bisa menyelamatkan Islam yang lain, orang lain dari kejahatan, dari keburukan lidah dan tangannya. Maka pada kesempatan ini saya akan membacakan sebuah hadis yang tidak asing lagi, yaitu datangnya an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anahu qol, bahwasanya beliau telah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabdanya? Salasun munjiyat wa salasun muhlikat wa salasun darajat wa salasun kapparat. Nah, jadi serba tiga. Ini disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kata baginda Rasulullah, salasun munjiyat, ada 3 faktor yang akan menyelamatkan. Semua kita ingin selamat. Tidak ada satupun manusia yang ingin celaka. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Makanya doa unggulan kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
mendapatkan keselamatan, kebaikan, kebahagiaan dunia, keselamatan di akhirat, kemudian waqina adzabannar, dijauhkan dari siksa api neraka. Artinya kita menginginkan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga tanpa terlebih dahulu harus dikarantina di neraka. Itu namanya waqina adzabannar. Karena banyak orang yang masuk surga tapi harus mampir dulu. Mampir di mana? Nggak tanggung-tanggung. Mampirnya di neraka. Berapa lama mampirnya di karantinanya? Sesuai dengan dosa yang dibawa. Maka kita berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga tanpa terlebih dahulu harus dikarantina di neraka. Bahkan ada doa, kita ingin diberikan keselamatan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bis sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Itu doa keselamatan. Allahumma hawwin alaina bis sakaratil maut. Ya Allah, mudahkan kami dalam proses sakratul maut. Sakar itu sakaro. Bukan syakaro. Ya, kalau syakaro terima kasih. Kalau sakaro mabok. Nah, jadi ternyata orang ketika sakratul maut mabuk. Dahsyatnya, saking dahsyatnya sakratul maut. Maka kita meminta kepada Allah, Allahumma hawin alaina, ya Allah berikan kemudahan kepada kami dalam kondisi sakratul maut. Wan najata minan nar, selamat dari siksa api neraka, wal afwa indal hisab, dan dimaafkan, diampuni ketika nanti dihisab sehingga mendapatkan pelayanan hisab yasiro, hisab yang mudah. Hanya tipe-tipe kita itu harus dihisab. Karena ada orang masuk surga PPIP tanpa hisab. Ya. Namanya wasabiqun as-sabiqun. Ya. Dalam surat Al-Waqiah. Kalau kita kayaknya harus hisab. Nggak apa-apa hisab juga, tapi mudah-mudahan kita dihisab dengan mudah. Ya itu. Maka nanti siapa yang dihisab, lama hisabnya celaka. Karena yang dihisab itu apa? Setiap apapun akan dihisab. Yang halal akan dihisab, yang haram akan disiksa. Nah, jadi kita kan ada yang halal, ada yang haram. Sesuatu yang halal, punya rumah dari sumber yang halal, mencari rizki dari sumber yang halal, punya kendaraan dari sumber yang halal, pakaian, makanan, minuman dari yang halal, itu akan dihisab. Semakin banyak, berarti semakin banyak juga, semakin lama hisabannya. Tapi sesuatu yang bersumber dari yang haram itu akan diazab. Nah, hati-hati. Kita sini menjadi bahan introspeksi diri kita. Maka kita koreksi lagi, dari mana sumber rumah, dari mana sumber kendaraan, dari mana sumber pakaian. Hati-hati. Karena sesuatu yang berasal dari sumber yang haram, maka itu akan menjadi bumerang, azab. Maka kita walaupun dihisab menginginkan hisab yasiro, hisaban yang mudah. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita resep, cara, formula, rumus bagaimana supaya kita diberikan keselamatan. Keselamatan di dunia, keselamatan ketika sakratul maut, keselamatan di alam barzah, keselamatan di masa selamat sampai lulus masuk surga. Apa kata Rasulullah?
Salasun munjiyat, ada 3 faktor yang akan menyelamatkan. Apa itu? Ai mukhlisat, sesuatu yang akan menyelamatkan li sahibiha, terhadap pelakunya. Dari apa? Minal azab, dari siksa. Ya. Tapi di samping ada 3 yang menyelamatkan, juga ada kebalikannya, wasalasun muhlikat. Ada 3 faktor yang akan mencelakakan, yang akan membinasakan. Mari kita bahas satu-satu. Apa yang akan menyelamatkan dari 3 faktor? Amal munjiyat. Adapun 3 faktor yang akan menyelamatkan itu, yang pertama, Fahasyiatullahi ta'ala bisirri wal alaniyah. Yang akan menyelamatkan kita dunia sampai akhirat, yang pertama adalah akhlak yang utama. Apa itu akhlak yang utama? Punya rasa takut kepada Allah. Namanya khasyah. Punya rasa takut kepada Allah. Kapan? Di mana? Rasulullah menyebutkan bisirri, baik dalam kondisi sedang sendirian, baik sedang kondisi tersembunyi, wa alaniyah, maupun dalam kondisi sedang beramai-ramai, maupun dalam kondisi terang-terangan. Di sini kenapa Rasulullah menyebutkan pertama bisiri? Nah, ini yang paling utama, hakikat keimanan itu, ketakwaan itu, rasa takut itu ketika sedang menyendiri. Biasanya orang banyak melanggar itu ketika sedang beramai-ramai, di tengah-tengah jamaah, di tengah-tengah masyarakat, tampilannya soleh, tampilannya takwa. Tapi kalau sudah menjadi sendirian, bukan soleh, apa? Salah. Bukan ajengan tapi bajingan. itu banyak orang. Makanya pisiri. Sekarang kemaksiatan itu luar biasa. Ya. Sekarang sarana kemaksiatan itu luar biasa terbuka. Kalau dulu mungkin untuk maksiat harus kemana dulu? Ke puncak, ke Jakarta, kemana tuh mau maksiat? Apa tahu? Tapi sekarang kemaksiatan sarananya nyampe ke rumah. Nyampe ke mana lagi? Nyampe ke kamar. Alias fasilitas setan gepeng, HP. Nah, di situ kalau tidak punya nilai ketakwaan, rasa takut kepada Allahnya tinggi, jebol keimanan. Karena di situ ada sarana kemaksiatan berupa apa? Berupa ghibah. Ada sarana kemaksiatan berupa hoak, berita bohong. Ada sarana kemaksiatan berupa adu domba. Ada kemaksiatan berupa judi. Ada kemaksiatan berupa perzinahan. Masya Allah. Siapa yang bisa memprotek diri kita sehingga tidak tergelincir kepada sarana-sarana kemaksiatan? Akhlakul karimah, akhlak yang baik. Yaitu apa? Punya rasa takut kepada Allah. Sekarang banyak terjadi perselingkuhan. Yang memprotek perselingkuhan bukan punya istri tercantik. Nggak jaminan punya istri cantik terjaga selingkuh. Walaupun punya istri kayak bidadari, ya, turun dari kahyangan.
Tapi kalau mentalnya bajingan, tetap dia akan selingkuh. Begitu juga para istri yang memprotek tidak selingkuh bukan suami punya harta melimpah. Apa yang protek dari perselingkuhan? Nah, rasa takut kepada Allah. Itu. Makanya tadi pisiri wal alaniyah. Ini menjadi bahan introspeksi diri kita semua. Sejauh mana nih sinyal keimanan, sinyal ketakwaan, sinyal rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang punya sinyal takut kepada Allah hanya di masjid. Dia merasa diawasi oleh Allah di masjid, tapi ketika pulang kembali ke pasar, curang takaran, curangi timbangan, ngibul dalam berjualan. Ketika di masjid soleh, ketika kembali ke kantor jadi tikus, yaitu koruptor. Begitu. Kembali kemana-mana begitu. Kenapa? Karena takutnya lokasi. Takwanya takwa lokasi, bukan takwa yang sesungguhnya. Makanya Rasul menyampaikan, ittaqillaha haitsu makunta. Bertakwalah, takutlah kepada Allah dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Nah, subhanallah, ini baru satu. Kalau orang sudah punya rasa takut kepada Allahnya kuat, ma'iyatullah, merasa dirinya diawasi oleh Allah dimanapun dan kapanpun, selamat dia. Selamat dari tipu daya dunia. Allah menyebutkan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia adalah kesenangan yang menipu daya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang lengah. Bagi orang-orang yang lemah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam dunia tasawuf disebutkan akhlak seorang tasawuf bagaimana yang Rasul ajarkan adalah punya ihsan. An ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Jadi kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun. Itu yang pertama. Yang kedua yang akan menyelamatkan adalah wal qasdu bil faqri wal ghina. Yang kedua yang akan menyelamatkan adalah sifat mulia. Apa itu sifat mulianya? Memiliki sifat kesederhanaan. Ya, hidup sederhana. Baik dalam kondisi fakir maupun dalam keadaan kaya, hidup sederhana. Tidak berlebih-lebihan. Ya. Terutama ketika kaya. Dan ketika kaya itu kalau lagi fakir ya bisa. Yang godaan besar itu ketika kaya. Fasilitas ada, kesempatan ada, luar biasa. Ya. Untuk berpoya-poya ada. Kalau lagi fakir berpoya-poya apa? Nggak ada. Kecekakan. Tapi yang apa? Yang ini godaan besar adalah orang yang kaya. Maka disinilah punya kendali untuk hidup sederhana. Orang yang kaya itu sesungguhnya adalah orang yang mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dipamer. Ya, tapi kekayaan yang sebenarnya yang ia simpan untuk bagaimana kemakmuran masjid, bagaimana untuk sarana mengurus yatim dan lain sebagainya. Itulah kekayaan yang akan dibawa sampai akhirat kelak. Ya. Jadi yang kedua, memiliki sifat sederhana. Yang ketiga, wal adlu, memiliki sifat adil. Nah, ini sifat mulia, akhlak
mulia adil, lawannya zalim. Kepada siapa adil? Kepada siapapun. Firidho memiliki sifat adil baik dalam keadaan suka wal ghadab maupun dalam keadaan marah. Nah, biasanya kalau sedang suka bisa adil. Yang lebih berat apa? Ketika sedang tidak suka kepada seorang, maka biasanya tidak adil. Makanya umat Islam itu diperintahkan untuk senantiasa baik, ya, kepada siapapun dimanapun. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan di dalam surat Al-Hujurat, ya. Jadi kita jangan apa? Jangan pilih kasih. Bisa baik hanya kepada kelompok yang warna kulitnya ini, kelompok ini berdasarkan suku, berdasarkan ras. Kalau kita pilih kasih, berarti kita tidak menghargai akan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita menjadi orang Sunda bukan apa? Bukan pesanan kita harus jadi orang Sunda. Kalau di sini ada orang Sunda. Kalau di sini ada orang Batak, tidak request dulu, ya Allah jadikan aku orang Batak. Yang orang Jawa tidak mesen dulu. Orang Cina tidak mesen dulu. Semuanya adalah merupakan kehendak siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita dimanapun dan kapanpun harus memiliki sifat rahmatan lil alamin. Makanya dalam surat Al-Hujurat Allah menyebutkan pada ayat 13, ya ayuhan nas. Yang Allah seru adalah manusia. Inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kalian min dzakarin, dari jenis laki-laki, wa untha, dan perempuan. Wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian syu'uba, berbangsa-bangsa. Wa qabail, bersuku-suku. Tujuannya apa? Lita'arofu, agar satu dengan yang lain saling mengenal. Setelah memiliki sifat mulia, sayang terhadap sesama, melakukan tahapan yang pertama ta'aruf, mengenal, maka berikutnya namanya tafahum, saling memahami. Setelah tahapahum namanya takapul, saling membantu. Berikutnya tarohum, saling apa? Saling mencintai, saling asah, saling asuh, saling asih. Itu yang semestinya dilakukan oleh kita, khususnya umat Islam. Ya. Jangan sampai kita tidak berlaku adil karena ada kebencian kita kepada seseorang. Mungkin karena rasnya, mungkin karena warna kulitnya. Yang kita benci bukan orangnya, tapi perilakunya. Itu yang ketiga, memiliki sifat adil. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya kebalikan. Kebalikan dari 3 faktor yang akan menyelamatkan berarti 3 faktor yang akan membinasakan. Yang ini harus kita jauhi. Dan ini merupakan ahlakul majmumah, ahlak tercela. Kalau yang tadi ahlakul mahmudah, ahlak terpuji. Tinggal pilih kita mau memiliki ahlak yang terpuji, apakah memiliki ahlak yang tercela, monggo. Itu pilihan. Allah menurunkan kitabnya, Allah mengutus para rasulnya menjadi rahmatan lil alamin agar kita memilih apa? Akhlak mulia, agar kita menjadi orang mulia dan akan menempati tempat yang mulia di sorga. Allah melarang, Rasul melarang agar kita menjauhi sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat tercela, sifat-sifat hina, agar kita tidak terjerumus kepada kehinaan dan tidak berakhir di endingnya di tempat yang hina, yaitu neraka. Nah, kembali ternyata Rasul menyebutkan wa amal muhlikat. Adapun 3 faktor yang akan mencelakakan kita, yang pertama pasuhun syadidun. Sifat buruk apa? Kikir. Nah,
orang yang memiliki sifat kikir. Kalau kikir manusiawi. Tapi kalau kikir yang sangat, yang keterlaluan, ini bahaya. Ada orang yang sangat kikir, ngasih kepada orang lain juga susah. Bahkan sayang mau mau buat dirinya sendiri, sayang. Pagi-pagi mau sarapan bubur, sayang, mendingan tabung baik, gitu. Mau beli baju, sayang, gitu. Jadi jangankan kepada orang lain, kepada diri sendiri kikir dia, mikir-mikir. Padahal di rumahnya uangnya tak berseri. Muhlikat, itu yang mencelakakan, membahayakan, menghancurkan sifat kikir. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan al-bakhil, sifat buruk, koret, mereket jahe, butut kasiran itu adalah ba'idu minallah, akan menjauhkan dia dari Allah, jauh dengan Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah. Itu orang kikir. Ba'idu minanas, jauh dengan manusia. Siapapun manusia nggak senang dengan orang yang kikir. Termasuk dirinya sendiri yang kikir nggak senang dengan kikir. Sebetulnya, ya, baik, jauh, tidak disenangin oleh manusia. Ya, tanya aja istri kita, mau suaminya dermawan atau kikir? Pasti mau dermawan. Ya. Ba'idum minal jannah, jauh dari sorga. Qaribu minanar, dekatnya dengan apa? Dengan neraka. Itu orang yang bakhil, yang menuruti bakhil, sifat bakhil. Sedangkan as-sakhiyu, orang yang dermawan itu qaribu minallah, dekat dengan Allah. Qaribu minanas, dekat dengan orang, dicintai, disenangi, disegani oleh lingkungan karena dermawan. Qaribu minal jannah, dekat dengan sorga. Ba'idu minan nar, jauh dari neraka. Itu pun tinggal pilih, mau paket kikir, mau paket dermawan. Itu juga pilihan. Hidup ini pilihan. Ketika memilih dermawan akan menggapai keselamatan, ketika memilih kikir akan menggapai namanya kebangkrutan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah wahawa mutaba. Nah, ini lawannya tadi. Mengikuti hawa nafsu, itu mencelakakan. Mengikuti hawa nafsu. Nafsu apa? Banyak. Nafsu makan, nafsu tidur, nafsu seksual, nafsu jabatan, nafsu. Kalau nafsu itu diikuti, bahaya. Maka harus dikekang hawa nafsu itu dengan apa? Dengan keimanan, dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Salah satu yang Allah contohkan, bagaimana manusia, terutama laki-laki, punya nafsu terhadap lawan jenisnya. Siapa itu? Dikisahkan Nabi Yusuf. Tuh, Allah uji. Bagaimana? Ya, digoda oleh wanita yang bermartabat, punya pangkat kedudukan, harta melimpah, cantik rupawan. Kalau tidak punya rasa tadi takut kepada Allah, jebol. Tapi karena punya rasa takut kepada Allah, terprotek. Makanya Rasul menyebutkan ada 7 golongan yang akan mendapatkan jaminan dapat naungan nanti di hari kiamat. Ini Bapak-bapak sudah hafalkan hadisnya? Ada 7 golongan orang yang dijamin mendapat naungan. Di padang mahsyar itu, matahari itu dekat. Salah satu dahsyatnya di mana? Di padang mahsyar itu matahari dekat. Hanya 1 mil dekatnya. Dari kemana? Dari sini kemana? Ke Bilabong. Lebih.
Nah, itu. Sekarang berapa ribu, berapa juta kilometer matahari begitu panas. Tadi panas sekali. Bagaimana kalau matahari itu dekat? Nah, itu hiruk pikuk nanti di mahsyar. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari panasnya nanti di hari kiamat. Salah satunya laki-laki, seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang punya martabat, yang punya kedudukan tinggi, punya paras cantik. Untuk apa diajak apa? Untuk berzina. Tapi ia mengatakan, ini sesungguhnya aku takut kepada Allah. Aku takut kepada Allah. Nah, bandingkan dengan diri kita, kalau kita kejebak dengan wanita cantik, paras di kamar, bagaimana? Apakah sanggup mengatakan saya takut kepada Allah? Nah, bukan lari, inilah kesempatan. Hati-hati. Na'udzubillah min dzalik. Itu barometer keimanan. Jadi yang kedua, yang akan menyebabkan manusia yang kedua ya. Setelah kikir adalah mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsih, yang akan mencelakakan, membinasakan, menjerumuskan adalah memiliki rasa kagum terhadap diri. Ujub, saya orang tersoleh. Berarti ujub dengan amalnya. Saya orang terpintar, ujub dengan ilmunya. Saya orang terkaya, ujub dengan hartanya. Saya orang yang paling tinggi jabatan, ujub dengan pangkatnya. Itulah orang yang ujub. Dan sifat ujub itu dimiliki oleh siapa? Iblis. Maka orang yang ujub, apakah dari ilmunya, hartanya, amal kebaikannya, maka ia akan celaka. Itulah sifat-sifat buruk. Oleh karena itu, mari kita raih sifat-sifat yang baik dan jauhi sifat-sifat buruk agar kita meraih kebaikan. Tidak terasa waktu Isya sudah tiba. Itu saja yang dapat kita obrolkan. Jadi obrol namanya, bukan tausiah ya. Kalau tausiah di sini udah ustadz semua ya. Itulah obrolan semenunggu waktu Isya yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tutup hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.